Ya, sudah mulai direkam. Ya, pertama-tama mohon maaf sebelumnya kepada semua jamaah ya. Ini agak sedikit dimajukan pada hari ini dan mungkin pengumumannya tidak begitu jelas ketika kemarin kita share. Karena ya kita tahu juga maghrib udah makin cepat gitu. Terus ketika minggu lalu kita membahas tentang syarat sah sholat itu kita memang kelewat maghrib walaupun nggak parah ya, nggak sampai isya, tapi memang sudah sampai gelap gitu. Jadinya kemarin kita pengurus ngobrol gitu, oh lebih baik kita majukan 30 menit dan memang kita sudah umumkan tapi mungkin masih tidak banyak yang mendengarkan. Terus kemudian ya mungkin karena itu juga jadi tidak banyak, tapi kurang lebih segini sih, 7-10 orang itu standarnya. Ya nggak apa-apa, walaupun hanya sedikit, walaupun bukan sedikit sih, memang mungkin di Hanover juga lagi sedikit itu, walaupun nggak banyak, tapi insya Allah kita sama-sama diberikan barokah, karena barokah menuntut ilmu tidak terikat berapa banyak yang datang atau berapa banyak yang mencari ilmu, tapi yang penting seberapa ikhlas kita mencari ilmunya itu. Sebelum kita kajiannya mulai, seperti biasa, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan doa sebelum belajar, Allahumma ftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oh ya lupa, jadi kemarin tuh ada yang bertanya ke saya gitu, kenapa ini kajiannya disebut kajian fikih praktis untuk pemula? Apa sih yang membedakan dari kata praktis dan untuk pemulanya ini dibandingkan kajian-kajian fikih yang lain? Jadi pertama untuk yang praktis, jadi di kajian fikih praktis itu artinya kita membahas sesuatu yang relevan dengan sehari-hari saja, tidak membahas sesuatu hal yang memang secara fikih, kalau misalnya kita belajar fikih yang sebenarnya atau kita belajar yang namanya usul fikih atau asal usul fikih, itu perlu dipelajarin. Tapi kita di sini tidak mempelajari karena mana yang bisa langsung kita terapkan saja. Itu contohnya seperti apa saja sih sebenarnya syarat cara pengambilan hukum fikih, terus kemudian kan dari mazhab Syafi'i itu tuh ada beberapa cara untuk mengambil hukumnya dan apa aja itu kita juga tidak pelajarin itu. Dan jadinya kita hanya belajar apa yang langsung aja gitu, langsung jadinya gitu, apa yang wajib, ada yang fardu, sunnah, terus kemudian menurut pendapat ulama hukum dalam satu kasus itu apa. Dan kemudian kata untuk pemula terakhir, apa maksudnya? Bedanya apa dengan kalau misalnya untuk intermediate atau advance itu misalnya ya. Untuk yang pemula ini, praktis untuk pemula itu sangat spesial karena dibikin kajiannya itu adalah benar-benar sesedikit mungkin dalil gitu. Jadi kadang ada orang yang pengennya tuh instan gitu ya, anak-anak, bukan anak-anak sih, orang-orang zaman sekarang itu memang biasanya senangnya instan-instan, ya nggak perlu pusing lah kalau misalnya harus belajar dari asal usulnya banget gitu. Terus jadinya ya udah yang penting langsung dapatnya aja, kita pengennya tuh kayak gimana, instan gitu. Jadi hasilnya emang apa sih sebenarnya hukumnya langsung gitu, nggak pakai penjelasan panjang lebar. Nah itulah jadi kajian fikih praktis, memang karena ditujukan untuk lebih banyak merefresh dan lain sebagainya juga. Ditambah ini jadi bukan berarti kajian ini tuh tidak lengkap karena untuk pemula, enggak. Banyak kajiannya atau babnya, materinya itu tetap sama sebanyak yang untuk yang lain-lain, tapi bedanya bagaimana cara pendekatan kita, cara memahami dari fikihnya sendiri itu dirumuskan dan disiapkan untuk yang praktis saja dan pemula. Jadi begitu. Ya itu sedikit highlighting sebelum dimulai kajiannya. Jadi sekarang kita lanjutkan tentang kitab sholat. Minggu lalu kita sudah membahas tentang syarat sah sholat dan frequently asked question-nya. Jadi minggu lalu itu ada waktu afdol untuk sholat kapan aja gitu ya, bisa dicek nanti yang di Google Drive apa aja isinya kalau misalnya yang belum lihat atau lupa. Kemudian bagaimana tentang kiblat, dan kemudian banyak juga tentang apa yang membatalkan salat. Terus juga terakhir yang permasalahan-permasalahan umum yang ditemukan masyarakat terkait masalah syarat sah sholat.
Jadi apakah suatu itu batal atau enggak dan lain sebagainya. Dan mungkin itu sangat common problemnya, sangat umum di masyarakat, tapi banyak orang yang tidak merken kok ternyata sebenarnya masalah gitu. Jadi karena itu memang kajian minggu lalu cukup esensial bagi ya untuk keabsahan salat kita. Jadi kalau misalnya memang belum, bisa dilihat di materinya, dan kalau misalnya memang mau link YouTube-nya bisa minta ke salah satu pengurus. Oke, jadi minggu ini rukun sholat. Sebentar, gimana ya tombolnya? Ya. Nah, jadi rukun sholat ini kita apa ya, upgrandsen, kita apa sih bahasa itunya? Kita kasih batasan, hanya kita bahas di mazhab Syafi'i saja. Walaupun nanti misalnya kalau ada yang pertanyaan yang umum, nanti juga kita di sini akan juga bahas seperti minggu lalu, banyak pertanyaan-pertanyaan yang umum ditanyakan, itu juga akan melihat dari mazhab yang lain. Tapi bikin dari mazhab Syafi'i aja, jadi bagaimana tata caranya. Dan itu ditunjukkan di sini adalah dari rukunnya. Rukun di mazhab yang lain itu tidak 13. Jadi yang 13 ini adalah spesial untuk mazhab Syafi'i. Contohnya seperti mazhab Hanafi, kalau nggak salah 14, Maliki juga ada 15, mazhab Hambali saya lupa ada berapa. Tapi yang jelas di mazhab Syafi'i itu ada 13. Dan di sini mungkin tidak banyak kita bahas terlalu detail tentang masing-masingnya, karena memang KMH dulu sudah pernah melaksanakan workshop tentang sholat ini. Terus juga, dan di situ penjelasannya lengkap dari 4 mazhab pula penjelasannya, yang menyampaikan waktu itu adalah Ustadz Amru, dan itu sudah ada di YouTube gitu. Jadi kalau misalnya memang mau tahu secara lengkapnya, bisa lihatlah di YouTube gitu. Dan rukunnya itu sudah jelas dan singkat, padat, dan jelas. Nggak singkat sih, panjang itu. Jadi workshop yang pertama kalau lebih 3 jam, workshop yang kedua juga 3,5 jam apa kalau nggak salah. Nah, jadi di situ kalau memang masih penasaran, pengen tahu yang detailnya, yang benarnya, plus dalilnya, plus permasalahan lainnya yang mungkin di sini nggak dibahas, itu bisa lihat di YouTube KMH. Channel YouTube Keluarga Muslim Hannover Strip TV. Nah, gitu ya. Jadi, tapi tetap ini akan dibahas semuanya, tapi kita benar-benar bergrens di mazhab Syafi'i aja. Oke, jadi kemarin sebenarnya sudah ada highlight-nya ke rukun salat ini, mungkin bisa kita ulang lagi aja. Jadi rukun itu ada dua, Rukun itu diklasifikasikan oleh beberapa ulama di mazhab Syafi'i menjadi dua, dan Maliki sebenarnya. Yaitu pertama adalah rukun qauliyah, artinya rukun yang diucapkan, yang harus diucapkan, dan rukun amaliyah. Rukun amaliyah adalah sesuatu yang dilakukan. Dia berbentuk gerakan, yang qauliyah berbentuk ucapan. Dimulai rukun qauliyah itu ada 7. Pertama dari niat, terus kemudian takbiratul ihram, membaca Fatihah, tasyahud akhir, membaca sholawat atas Nabi Muhammad, memberi salam pertama kanan dan tertib. Dan rukun amaliyah ada berapa nih? 7 juga sama. Berdiri, ruku dan tumaninah, i'tidal dan tumaninah, sujud dan tumaninah, duduk antara dua sujud dan tumaninah, duduk tasyahud akhir, dan memberi salam pertama ke kanan. Dan yang tertib ini adalah berlaku untuk dua-duanya juga. Jadi nanti kita bahas secara cukup mendetail tentang yang berikutnya, tentang rukun-rukun ini. Jadi tidak saya jelaskan langsung di slide ini, insya Allah. Jadi yang pertama tentang niat. Nah, niat itu apa artinya? Oh ya, pertama sepakat 4 mazhab, sholat itu harus ada niat. Jadi kalau misalnya tidak ada niat, maka tidak sah sholatnya. Gitu. Apa sih maksudnya niat? Aduh, ternyata belum nyampe situ juga. Ulang lagi, maaf. Jadi mazhab Syafi'i dan Maliki itu merukunkan niat, mazhab Hanafi dan Hambali itu mensyaratkan niat. Maksudnya merukunkan dan mensyaratkan itu seperti apa? Ketika, ya sebenarnya ini hanya permasalahan bahasa saja, tapi intinya dua-duanya harus dilakukan gitu. Kalau merukunkan niat, artinya niat itu termasuk ke dalam sholat, tapi kalau misalnya disyaratkan, itu niatnya tidak termasuk ke dalam sholat. Jadi ketika niat, maksudnya di mazhab Syafi'i dan Maliki, itu niatnya inklusif ke dalam sholat. Sedangkan mazhab Hanafi dan Hambali tidak menginklusifkan niat ke dalam sholat, tapi harus dilakukan setidaknya sebelum sholat. Gitu.
maaf, setidaknya pas di awal sholat. Seperti itu. Apakah, nah sekarang baru harusnya benar. Ya benar. Apa maksudnya niatin di sini? Pertama itu secara bahasa dia menyengaja. Nah, artinya itu bukan dipaksa. Jadi ketika kita sholat itu kita harus niat. Maksudnya niat itu maksudnya berniat itu kita tidak dipaksa untuk sholat. Walaupun secara harfiah kita memang dipaksa, diwajibkan, bukan dipaksa ya, diwajibkan untuk sholat. Walaupun secara kasarnya itu bisa dimasuk ke dalam kata dipaksa. Tapi kita melakukan melakukan sholatnya itu tanpa ada ancaman dari orang lain. Nah, begitu. Terus secara istilah, apa artinya niat adalah menyengaja suatu perbuatan karena mengikuti perintah Allah supaya diridhoi. Jadi niat ini niat, definisi niat yang ada di sini itu tidak hanya untuk sholat, tapi untuk semua kegiatan ibadah, mulai dari sholat, haji, zakat, puasa, kemudian syahadat juga berniat sebenarnya. Itu semuanya merukunkan niat atau mewajibkan niat untuk melaksanakan ibadahnya. Dan terus habis itu ada masalah pelik. Pertanyaan terkait niat nih, bagaimana? Pertama, apakah sah seseorang jika niatnya tidak sepenuh hati karena Allah? Kita yakinlah, pasti pernah kita suatu saat, entah itu waktu kita mulai belajar sholat, atau mungkin sekarang kita niat sholatnya itu bukan sepenuh hati karena Allah. Dulu mungkin waktu awal sholat kita karena disuruh orang tua lah, atau disuruh guru, atau apapun. Kemudian mungkin pas sekarang ini karena takut dilihat teman atau apa, terus makanya jadi masih setengah-setengah gitu. Terus atau mungkin karena ya udahlah yang penting melaksanakan kewajiban, nggak benar-benar merasa bahwa itunya itu karena Allah gitu. Apakah sebenarnya itu sah atau tidak sholat yang seperti itu? Sah. Jadi dalam mazhab Hanafi, ini jawabannya dari mazhab Hanafi, sah, sholatnya itu sah, tapi dalam artian telah menggugurkan kewajiban. Nah, diterima atau tidaknya sholat kita ketika kita tidak berniat sepenuh hati karena Allah Subhanahu wa taala, itu wallahu a'lam. Karena yang bisa tahu apakah seseorang itu diterima atau tidak ibadahnya, pahalanya berapa banyak, apakah itu ibadahnya malah memberikan dosa, menambah berat di amal timbangan yang buruk, itu wallahu a'lam, dan itu hanya hak prerogatif Allah. Tidak bisa kita menjudge sama sekali, karena bisa jadi yang terlihat oleh kita itu dia tidak khusyuk, tidak niat atau main-main, tapi sebenarnya dia lagi ada penyakit atau apa gitu ya contohnya, terus kemudian Allah menganggap itu dia sudah melaksanakan semampu dia semaksimal mungkin, dan bisa jadi malah ibadahnya dia lebih diterima dibanding ibadah kita. Kenapa? Karena kita masih memperhatikan. Jadi artinya sholat kita nggak khusyuk juga dong. Nah, contohnya itu seperti itu. Jadi intinya itu sah, tidak perlu diulang karena telah digugurkan kewajibannya. Tapi apakah itu diterima secara ibadahnya atau malah jadi dosa karena mungkin kita bermain-main atau sebagainya, itu adalah hak prerogatif Allah. Nah, ini pertanyaan yang sangat umum. Apakah niat harus dilafalkan? Apakah harus kita baca gitu? Usoli, fardol, subhi, contohnya rakaat ini, mustaqbil kiblati, adaan, ma'muman, imaman, lillahi ta'ala. Apakah harus dilafalkan? Untuk di madhab Syafi'i, bagi orang yang was-was itu mustahab atau dianjurkan. Jadi kalau misalnya kita sudah yakin, ini yakin di sini adalah hati kita tuh yakin, oh ini kita mau sholat, sudah tahu rakaatnya berapa, sholatnya sholat apa, sholat asar, maghrib kah, isya kah, subuh kah, atau zuhur, itu terus kemudian rakaatnya kita tahu juga, kita tahu kita sebagai makmum sendiri ataukah imam, itu tidak masalah tidak dilafalkan, yang penting sudah yakin. Bahkan di beberapa madhab yang lain itu dimakruhkan ketika dilafalkan. Jadi dimakruhkan bagi orang yang yakin untuk melafalkan niat. Tapi kalau orang yang tidak yakin, semuanya sepakat itu mustahab, gitu ya. Jadi dianjurkan untuk melafalkannya. Kalau misalnya orangnya was-was atau was-was itu ragu gitu. Ini sholatnya sendiri atau jamaah. Kemudian ini sholatnya berapa rakaat, ini sholat apa sih sebenarnya, sering kan kadang kita lupa, oh ini zuhur apa asar ya, oh ini maghrib apa isya ya, kayak gitu. Ya mungkin subuh karena masih ngantuk nggak tahu lah itu sholat subuh, tapi berapa rakaat ya, nah, contohnya tuh kayak gitu. Kapan waktu untuk berniat?
Di madhab Syafi'i itu beriringan dengan takbiratul ihram. Jadi ketika kita, tadi kan takbiratul ihram itu masuk ke dalam rukun qauliyah ya. Kalau masuk dalam rukun qauliyah, yang jadi penanda takbiratul ihramnya itu adalah Allahu Akbar. Dan karena dia rukun, itu harus dilafalkan. Tidak cukup hanya dalam hati. Dan dilafalkannya itu, kalau misalnya memang jamaah harus keras, maksudnya sebagai imam ya, sebagai imam harus keras. Ketika sendiri, kalau bisa, yang penting setidaknya terdengar sampai ke telinga gitu. Dan ini rukun. Dengan tidak, kalau misalnya hanya dalam hati, banyak ulama yang berpendapat bahwa sholatnya tidak sah. Seperti itu. Nah, terus di mazhab Syafi'i itu berniatnya ketika takbiratul ihram. Jadi ketika Allahu Akbar itu dalam hati meniatkan diri untuk sholat apa gitu. Kok kayaknya kedengarannya susah, makanya kalau misalnya dilafalkan itu memang agak susah kalau misal untuk beriringan dengan takbiratul ihram. Karena itu kalau misalnya memang mau dilafal, kalau misalnya was-was gitu, itu juga diperbolehkan sebelum takbiratul ihram. Karena di mazhab Maliki, mazhab Maliki itu tata caranya sebelum takbiratul ihram. Jadi ada ulama yang berpendapat boleh sebelum takbiratul ihram. Tapi dianjurkannya dalam mazhab Syafi'i itu ada di beriringan barengan dengan takbiratul ihram. Itu tentang niat yang pertama. Yang kedua, berdiri bila mampu. Nah, maksudnya itu bagaimana tidak mampu itu? Contoh itu karena sakit. Itu boleh duduk. Kalau karena sakit itu boleh duduk, boleh berbaring, atau bahkan isyarat sesuai kemampuan. Yang di sini difardukan atau dirukunkan untuk berdiri bila mampu adalah sholat fardu saja sebenarnya. Sedangkan sholat sunnah itu boleh untuk tidak berdiri. Tapi ketika seseorang yang mampu berdiri tapi dia duduk, maka itu masuk ke dalam makruh. Bahkan di hadisnya dikatakan bahwa seseorang yang mampu berdiri tapi dia bersolat sunnah di sini, artinya sholat sunnah duduk, maka pahalanya setengah dari yang berdiri. Kalau orangnya itu tiduran, maka bukan tiduran ya, berbaring, maka setengah dari yang duduk. Jadi makruh banget itulah ya, yang kalau misalnya mampu berdiri tapi tidak dilakukannya. Tapi kalau untuk sholat fardu, di semua ulama sepakat tidak ada ikhtilaf bahwa itu wajib harus berdiri. Bahkan kalau misalnya kita di kendaraan pun, misalnya kita bisa berdiri, harus berdiri. Nah, itu bisa dilihat di kajian yang minggu lalu, bagaimana fal-falnya gitu ya, kalau misalnya di kendaraan. Itu sudah dibahas lengkap. Kalau misalnya kita bahas lagi, itu panjang, karena minggu lalu juga panjang pembahasan tentang hal ini. Wah, ternyata udah jam segini. Maaf, kita harus agak sedikit percepat. Nah, tadi sudah disebut nih, pahala yang duduk setengah berdiri, yang berbaring setengah duduk. Betul. Jadi, bentar, ada yang mau join dulu. Oke, lanjut. Nah, sekarang takbiratul ihram. Nah, itu tadi dikatakan baca Allahu Akbar. Jadi bacaannya yang jadi rukun, bukan angkat tangannya. Angkat tangan itu sunnah masuknya. Tapi jadi sah seseorang kalau salat tidak mengangkat tangan tapi mengatakan Allahu Akbar dimulainya. Dalam hadis Nabi dikatakan bahwa salat itu dimulai dari ini maaf ya, kayaknya ditulis juga deh. Sebentar. Nah, betul. Hadisnya riwayat Abu Daud dan Tirmizi, kunci salat itu wudu, permulaannya takbir dan penghabisannya salam. Di sini dikatakan permulaannya itu adalah takbir. Takbir di sini adalah Allahu Akbar dan penghabisannya salam itu assalamualaikum. Jadi dari hadis ini disimpulkan bahwa mulainya itu adalah takbiratul ihram, bukan dari niat. Walaupun niat ditaruh sebagai rukun yang pertama. Begitu. Berikutnya tentang Al-Fatihah. Rasulullah itu bersabda di hadis riwayat Bukhari, tiadalah salat bagi seorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Karena itu surat Al-Fatihah ini adalah satu hal yang wajib dan dilakukan pada setiap rakaat. Salah, sebentar balik lagi. Bagi baik itu imam, makmum maupun ketika salat sendiri. Jadi di mazhab Syafi'i hukum yang baca Al-Fatihah bagi semuanya itu wajib.
Jadi tidak ada pengecualian. Sedangkan nanti kita mungkin akan bahas lebih detail ketika sholat jamaah itu seperti apa. Tapi anlaitungnya adalah ketika sholat jamaah pun, walaupun imam yang sudah membaca dengan jahar, maka kita juga harus membaca surat Al-Fatihah. Yaitu tata caranya adalah ketika imam sudah selesai baca Al-Fatihah, kita sudah amin seperti itu. Lalu kita lanjutkan membaca Al-Fatihah sendiri, dan kita tidak perlu bukan tidak perlu ya. Jadi yang membaca surat pendeknya itu adalah sunnah, tapi yang penting kita harus baca Al-Fatihah dulu ketika selesai dari imam membaca surat Al-Fatihah. Nah, kesalahan umum kita membaca Al-Fatihah di sini ada, tidak ada. Jadi di sini yang kesalahan umum ketika membaca Al-Fatihah adalah dari makhraj dan tajwidnya. Jadi tajwid di sini maksudnya adalah panjang harokatnya. Yang paling common itu adalah bagaimana membedakan antara ha dan ha. Itu beda. Jadi contohnya Bismillahi itu pakai ha yang ha gede lah ngomongnya, karena di sini nggak bisa dicontohin. Bismillahi itu ha gede, Bismillahirrahmanirrahim itu masuk ha kecil. Jadi ada perbedaannya antara ha dan ha. Kenapa di sini penting? Karena Al-Fatihah adalah suatu hal yang rukun. Kesempurnaan dari bacaan Al-Fatihah merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Itu bisa dilihat saja nanti di video yang dari Ustadz Amru itu apa saja. Cuman mungkin sedikit dicontohkan aja bacaannya itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya matnya terus makhrajnya seperti itu. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di situ juga sering banyak ada ainnya. Kadang orang kalau misalnya buru-buru, terutama itu yang suka buru-buru baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu bukan pakai hamzah, bukan pakai a, tapi a. Harus keluar dari tenggorokan. Huruf ainnya itu. Kemudian ihdinas, ihnya gede, ihdinas, terus sad masuk. Ihdinas siratal mustaqim. Qimnya itu pakai qaf, bukan pakai ka, bukan mustaqim, tapi mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ainnya harus jelas semuanya. Ghairil maghdubi 'alaihim. Dha-nya juga harus jelas. Ghairil maghdu, du-nya itu harus, kalau dulu guru saya ngajarinnya harus mulut ini tuh harus kerasa penuh gitu pas kita ngucapin dha. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dha-nya ketika yang dhalin itu panjang, harus jangan lupa itu harus 6 harokat. Kemudian ketika masuk kolam itu masuknya agak sedikit jadi kerasa gitu, masuk kedengaran dhal. Nah, ada kayak dihentak tapi bukan dihentak gitu. Terus kemudian terakhir waladdallin gitu. Terus kemudian amin. Nah, itu makmum baca amin kayak gitu contohnya. Ya, nanti bisa detailnya bisa dilihat di YouTube banyak. Kalau misalnya melihat dari Ustadz Amru juga boleh, silahkan. Kemudian, perlukah membaca basmalah? Ini mungkin yang jadi banyak pertanyaan orang-orang ya. Jadi apakah nih sebenarnya basmalah itu tuh bagaimana sih sebenarnya kalau misalnya di Al-Fatihah itu? Apakah sudah dibaca? Karena kan kalau misalnya kita sholat di masjid sini, rata-rata nggak pakai basmalah. Tapi kalau di Indonesia pakai basmalah, kan basmalah bagian dari Fatihah. Terus gimana dong? Nah, jadi kok nggak jalan? Sebentar. Nah, mazhab Syafi'i jahar, dibaca keras. Maksudnya basmalahnya itu dibaca. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu harus dibaca. Bukan jadi kalau misalnya ini jahar itu maksudnya untuk imam ketika maghrib, isya, dan subuh, dan juga tarawih, terus sholat id, sholat jumat, itu harus dibaca bismillahnya dengan keras. Mazhab Hanafi dan Hambali basmalah juga dibaca tapi pelan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, terus baru Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Jadi dibaca tapi sir, lembut atau pelan. Yang beda sendiri adalah mazhab Maliki, tidak dibaca. Kenapa? Karena dalam mazhab Maliki basmalah itu tidak termasuk ke dalam Al-Fatihah.
Jadi mazhab Maliki itu 7 ayat dari Al-Fatihahnya itu adalah di ayat ke-7 yang dibagi dua. Jadi ghairil maghdubi alaihim satu ayat, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu 2 ayat gitu. Jadi di mazhab Maliki seperti itu. Makanya bukan bilang mereka mengganti Quran, bukan, tapi karena memang Qurannya mushafnya mereka tidak sama dengan mushaf dari yang kita biasa baca, yaitu adalah yang sanadnya dari Imam Hafiz namanya tuh. Nah, ini ada ini sumbernya biasalah di bawah ya. Kemudian apakah makmum baca Fatihah juga ketika berjamaah? Nah, ini tadi yang sudah sedikit dibahas. Mazhab Syafi'i, imam makmum dan orang yang sholat sendirian dalam satu rakaat, apakah hafal melihat mushaf atau cara lainnya, itu harus membaca Al-Fatihah. Kalau jadi maksudnya apa? Kalau tidak hafal melihat mushaf, kalau misalnya tidak bisa melihat mushaf dan tidak hafal, maka diperdengarkan Al-Fatihahnya kepada orang itu. Atau pokoknya gimana caranya sebisa mungkin harus membaca Al-Fatihah. Contohnya tadi untuk apa ini? Kok harus melihat mushaf? Kok atau misalnya diperdengarkan? Mungkin bagi orang yang baru masuk Islam. Jadi mu'alaf, kalau misalnya belum hafal Al-Fatihah, kewajiban untuk sholat kan tetap ada sebenarnya. Karena syaratnya tidak ada di situ pengecualian untuk mu'alaf. Tapi mu'alaf diberikan rukhsah atau keringanan, dia sholat semampunya saja gitu. Jadi kalau misalnya memang ada bahkan di sini, kalau misalnya tidak ada cara lain, tidak ada cara belajar, terus juga tidak bisa melihat mushaf, tidak punya mushaf, belum hafal, kemudian juga tidak ada orang yang bisa memperdengarkan, ya. Jadi bacalah sebisanya Al-Fatihahnya, apa yang dihafal dibaca gitu. Itu pokoknya tetap harus dibaca Al-Fatihah ini. Nah, jadi tadi ketika imam baca jahar di sholat subuh, di sholat maghrib, di sholat isya, terus juga di sholat sunnah yang jahar juga seperti sholat sholat Jumat, bukan sholat Jumat ya, sholat Jumat maksudnya, terus juga sholat sunnah Id, terus tarawih itu dibaca setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Nah, mazhab Maliki dan Hambali diwajibkan hanya yang sir saja, yang jahar sunnah. Jadi dalam mazhab Maliki dan Hambali, ketika sholat zuhur dan asar itu wajib membaca Al-Fatihah bagi semuanya. Tapi untuk sholat subuh, ini untuk sholat fardu aja ya, kita masuk ke sholat fardu aja. Untuk subuh, terus maghrib, isya, dan sholat Jumat, maka karena dianggap imam sudah membaca, yang makmum tidak perlu membaca lagi. Gitu. Jadi cukup karena sudah dari imam, karena memang ada hadisnya, apa yang dibaca imam bertanggung jawab atas makmum, apa yang dibaca imam adalah yang dibaca makmum, seperti itu. Jadi, nah itu contohnya di mazhab yang lain. Jadi kalau misalnya ada orang kelihatan ya, misalnya di Masjid Turki gitu, kok kelihatan nggak pada baca Fatihah sih, nggak kedengeran? Ya karena memang di mazhab mereka tidak. Nah ini, ketika berjamaah, bahkan kalau misalnya di mazhab Hanafi, ketika berjamaah, makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah, walaupun itu di bacaan sholat yang sir, seperti zuhur dan asar. Sama, sumbernya sama. Nah, ini ruku, itidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Ini saya harus sedikit percepat karena memang sudah agak bukan uber apa ya? Ya sudah kelewat lah. Bukan ya tidak sesuai dengan rencana panjangnya tadi, sampai terlalu lama. Jadi ini penting sekali, ini saya langsung sekaligus nih 4 rukun dalam satu karena ini berserta tumaninahnya dulu ya. Sama tanpa tumaninah sholat itu harus diulang. Jadi kalau sholatnya seperti ayam makan ya, ayam matok gitu, ayam matok biji-bijian yang cet diri ruku bus langsung cepet gitu, kayak orang balapan yang biasanya tuh anak-anak kecil tuh ya karena mereka masih kecil ya, hanya dikasih tahu. Tapi kalau misalnya sudah baligh, maka sholat itu harus diulang karena tidak sah sama sekali sholatnya tanpa tumanina. Itu ada hadisnya, langsung hadisnya persis tentang hal itu. Kalau ada orang yang sholat terlalu cepat tidak pakai tumanina, Nabi suruh ulang, bahkan terus diulang lagi, kemudian yang orang ini, terus kemudian Nabi bilang ulang lagi, sampai akhirnya nanya si sahabat ini kepada Nabi, nih gimana cara sholat yang benar? Terus kemudian Nabi bilang begini, terus kemudian jangan lupa dengan tumaninah, seperti itu. Nah, seperti yang tadi sudah saya bilang, praktiknya itu bisa dilihat di sini. Tapi mungkin ada beberapa hal yang tidak dijelaskan secara terperinci di sini tentang tata caranya, bagaimana
tata caranya secara teoritis atau tata cara sholat Nabi di ruku dan sujud. Gitu. Nanti duduk dan terduduk sujud ada di pertanyaan juga, bakal dibahas berikutnya. Cuman untuk ruku dan sujud dulu. Dulu saya diajarkan oleh guru saya tentang ruku dan sujud ini agak, memang kalau misalnya kita masuk ke gerakan yang benar itu agak sedikit susah gitu, tidak segampang itu. Tapi kita sementara sampai belum bisa, kita gunakan aja apa yang kita bisa. Tapi kalau misalnya ruku yang benar, itu adalah memang kakinya lurus, punggungnya lurus, dan mata menghadap ke tempat sujud. Gimana cara tahu kita lurus atau enggak itu ruku? Itu sebenarnya nanti bakal kerasa kalau misalnya udah tahu lurusnya itu seperti apa. Tapi dulu waktu saya diajak guru saya di atas punggung itu ditaruh gelas. Ini kalau gelasnya jatuh artinya belum lurus. Kalau gelasnya nggak jatuh itu baru lurus gitu contoh. Jadi benar-benar harus selurus itu gitu, di mana tapi itu stabil si gelasnya di atas punggung itu. Kemudian ketika sujud bagaimana? Nah, astagfirullahaladzim, tadi ada yang penting. Ya udah, nanti kita balik lagi pas udah di akhir tentang berdiri. Nanti lupa saya ternyata ada catatannya tentang yang berdiri yang harus ditambahkan. Nah, tapi balik lagi dulu ke tentang sujud. Sujud sempurna itu harus ada 7 yang menyentuh kepada lantai. Yang pertama itu adalah wajah, kedua tangan, kedua lutut, dan 2 kaki, jari-jari kaki. Dan jari-jari itu, guru saya dulu ngajarin, semua jari-jari yang 10 di tangan dan 10 di kaki itu punya haknya untuk semuanya menghadap kiblat. Jadi dengan kayak gitu, jadi sebisa mungkin kita hadapkan ininya tuh ke arah kiblat, jari-jari kita, dan yang nempel di mana di tanah dalam mazhab Syafi'i itu yang penting tuh nempel. Jadi sujud dengan segenap dahi dan hidung itu sunnah. Kalau kan ada yang bilang ya, ini harus sama hidungnya juga kena gitu. Ada juga yang bilang tidak perlu kena. Tapi yang jelas tidak ada ikhtilaf di antara para ulama, sujud dengan segenap dahi dan hidung itu hanya sunnah. Jadi tidak menjadikan syarat wajib. Bahkan kalau misalnya di mazhab Maliki hanya menyentuh sedikit pun dahi ke tanah itu sudah dianggap sah. Terus, nah ini yang agak penting juga tentang sujud. Kalau misalnya kita menaruh kain ketika sujud, misalnya ketika di tempat ini ya, biasanya itu sholat id tuh, sholat id kita naruh koran karena nggak kedapatan tempat kalau di Indonesia ya. Kalau di sini mungkin di masjid, tapi nggak tahu juga sih, saya belum pernah dapet di luar masjid. Cuman kalau misalnya mungkin di luar masjid ditempel koran atau apapun. Nah, ini ada catatan dalam mazhab Syafi'i yang menjadi syarat sah, syarat sempurnanya sujud. Dan kalau yang ini tidak sempurna atau tidak dilakukan, maka jadinya menjadikan sholat kita itu batal. Kalau kainnya, jadi kalau kainnya atau alas yang kita pakai itu tidak bergerak ketika kita sujud, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau kainnya itu terbawa ketika kita sujud, maksudnya adalah ketika kita sujud dan kemudian duduk, itu kainnya bisa terbawa, nempel di dahi kita lah, atau ke tebak angin atau gimana, itu tidak boleh. Kalau sengaja, kalau kita itu tahu tuh, kita tahu bakal kayak gitu, terus sengaja kita lakukan, kemudian sujud dan itu terangkat, maka sholatnya itu batal. Tidak dianggap sujudnya itu tidak sah. Karena itu adalah sesuatu hal yang frame, yang bukan dari badan kita, dan itu mengganggu. Jadinya kita tidak menyentuh tanah gitu. Jadi judulnya tuh. Padahal syarat sujud itu harus menyentuh tanah, dahinya itu harus menyentuh tanah. Nah kalau tidak tahu, kalau misalnya tidak tahu nih dia bisa terangkat. Nah terus bagaimana? Tapi ternyata ketahuan terangkat, maka sujudnya itu harus diulang. Jadi karena ini rukun tidak boleh di skip, tidak boleh digantikan dengan apapun. Gitu ya. Jadi sekali lagi gitu. Jadi kalau misalnya keangkat, maka keangkat, dan kita tahu itu bakal keangkat, maka sholatnya batal. Tapi kalau kita tidak tahu itu bakal keangkat, maka ya udah nggak apa-apa, yang itu udah keangkat, terus kemudian langsung sujud lagi. Oh, terus kemudian gimana kita tahu sujud kita itu benar atau enggak? Tadi kan sudah harus dibilang 7 gitu, dan semuanya punya hak-haknya gitu ya. Jari-jari punya haknya untuk menghadap kiblat. Tahu kita sujudnya berat atau enggak tuh bagaimana? Untuk sujud lebih gampang dibandingkan ruku, karena kerasa kalau kita sujudnya itu benar, maka titik tumpu berat itu ada kerasa di kepala. Jadi beratnya itu bukan di tangan. Kalau kita ketika sujud beratnya itu masih kerasa di tangan, artinya sujudnya itu sebenarnya masih belum sempurna. Jadi sujudnya itu punggungnya juga sama, harus lurus, dan kemudian kalau bisa telapak kaki juga lurus. Jadi seperti itu. Dan sekarang ya begitulah untuk ruku dan sujud, bagaimana tata cara sempurnanya. Kemudian berikutnya duduk di antara
Nah, ini duduk tasyahud akhir dulu. Jadi duduk di antara dua sujud kita tahu ya, kita duduknya adalah di yang kaki pantat kita di atas kaki kiri kita. Itu duduk namanya duduk tasyahud. Duduk iftirosh, maaf kalau duduk tasyahud. Itu namanya adalah duduk iftirosh. Nah, bagaimana dengan duduk tasyahud akhir yang menjadi rukun juga? Mazhab Syafi'i itu dinamakan duduk tawaruk, artinya duduk di lantai atau di alas. Nah, maksudnya adalah mohon maaf ini pantat kita itu harus menyentuh di alas atau di lantai. Makanya kenapa itu agak miring, tapi sebisa mungkin itu sebenarnya harusnya lurus badan kita. Jangan terlalu miring banget ya. Kadang di Indonesia tuh suka miringnya tuh kebangetan gitu. Tapi jadi begitu dinamakan duduk tawaruk. Terus kemudian dalam tasyahud akhir kita harus membaca tasyahud akhir dan sholawat. Kemudian ini bacaannya tasyahud akhir bisa nanti dibaca sendiri. Ini pasti juga pas sudah hafal lah ya, sudah sholat, sudah pasti pada sholat juga. Terus kemudian bacaan sholawatnya juga sama, ini yang lengkap. Boleh pakai sayyidina, boleh nggak pakai, bebas. Itu tidak ada apa maksudnya tidak perlu dipermasalahkan terkait itu. Nah, ini nih yang suka jadi permasalahan. Bagaimana dengan jari ketika tasyahud? Mazhab Syafi'i itu menggenggam terus jari tangan kanan sampai sebelum lafaz ilaha illallah, bukan ilaha, sorry maaf, illallah dalam syahadat. Jadi ketika asyhadu alla ilaha illallah, nah itu baru ngacung jarinya dalam keadaan terus dalam syahadat. Kemudian angkat jari telunjuk hingga salam. Jadi baru diturunkan itu ketika mau salam. Di mazhab Maliki dianjurkan menekuk jari jemari kecuali telunjuk dan jempol tangan sebelah kanan, terus kemudian meluruskan telunjuk dan jempol yang nih ya bacalah ya, ini tunjuk ke arah jempol, menggerakkan jari telunjuk secara terus-menerus ke kanan dan ke kiri dengan gerakan sedang. Jadi full, mazhab Maliki itu full selama tasyahud. Terus kemudian mazhab Hambali itu menekuk jari kelingking dan jari manis, melingkarkan jempol. Aduh susah ya praktekinnya, tapi intinya begitulah ya. Nanti kapan-kapan kalau itu ya bisa juga dilihat di video KMH itu. Terus setiap menyebut nafas Allah itu menaikkan telunjuknya. Jadi at-tahiyatu lillah, nah itu adalah lafaz Allah. Terus berikutnya dan seterusnya. Daripada lafaz Allah naikkan. Untuk mazhab Hanafi, jari telunjuk diangkat ketika la ilaha dan diturunkan ketika illallah. Jadi ketika syahadat asyhadu alla ilaha itu naik, terus illallah turunkan lagi. Makanya kalau kita lihat di masjid-masjid Turki, jamaah-jamaahnya itu hanya sebentar naikin telunjuknya. Ternyata lupa saya tulis di sini. Jadi kalau misalnya terkait dengan duduk tawaruk, bagaimana duduk tawaruk ini? Mungkin memang saya sengaja skip, tapi ini nggak apa-apa buat jadi ininya karena mungkin banyak dilihat di mana di masjid-masjid atau orang-orang lain. Di mazhab Syafi'i memang tasyahud akhir itu harus tawaruk. Duduknya itu harus tawaruk. Baik itu 2 rakaat maupun 4 rakaat ataupun 3 rakaat salatnya. Tapi tidak semua mazhab itu seperti itu. Untuk di mazhab Hanafi itu tidak ada namanya duduk tawaruk. Jadi sama aja duduk iftirosh. Untuk di mazhab Maliki, mazhab Hambali kurang lebih sama dengan mazhab Syafi'i. Untuk di mazhab Maliki, nggak salah. Mazhab Hambali itu adalah ketika yang salatnya 2 rakaat, maka ya atau yang sudah ada tasyahud awal itu yang sudah ada tasyahud awal maka tawaruk. Kalau sama Maliki juga sama seperti itu. Kalau misalnya dia itu hanya 2 rakaat salatnya, termasuk salat sunnah, maka tidak ada duduk tawaruk, hanya ada duduk iftirosh saja. Seperti itu. Nah, terus sekarang yang rukun yang sebelum terakhir atau rukun rukun qauliyah dan amaliyah yang terakhir, memberi salam pertama ke kanan. Sekurang-kurangnya adalah assalamualaikum, sempurna sampai warahmatullah. Begitu. Jadi ada yang memang yang bilang juga mensunahkan sampai wabarakatuh, tapi di berbagai macam sumber dikatakan bahwa afdolnya itu hanya sampai warahmatullah saja. Makanya kenapa imam-imam biasanya cuma assalamualaikum warahmatullah, nggak sampai wabarakatuh, seperti itu. Nah, tertib. Di sini tertib yang mungkin sering kita ini cuma tertib, yang penting rukun. Dan ini jarang dibahas di kajian-kajian fikih tentang tertib ini. Kecuali memang kajian fikih yang beneran, maksudnya bukan yang beneran, maksudnya yang mendetail gitu kajian fikihnya. Tapi
sebenarnya tertib ini sangat penting karena termasuk rukun, dan rukun itu masuk ke dalam syarat sah. Karena itu banyak mungkin yang kita tidak sadar ternyata rukun tertib ini kita terlewat gitu. Sebentar balas dulu chat. Oke, jadi tertib ini maksudnya adalah sesuai dengan urutan rukun. Jadi tidak bisa didahului satu sama lain. Tidak bisa sujud mendahului ruku, tapi harus urutannya sesuai tadi yang 13 itu. Apa konsekuensinya dari tertib? Ini saya percepat ya, karena sudah lewat waktunya 4 menit. Pertama, jika sengaja mendahulukan yang bukan seharusnya, maka sholatnya batal. Jadi kalau misalnya sengaja sujud duluan sebelum ruku, nah itu batal sholatnya, harus langsung diulang. Jika lupa tapi teringat sebelum rakaatnya habis, maka langsung dilakukan. Jika tidak, maka sholatnya batal. Jadi kalau kita ingat nih, oh tadi lupa ruku gitu, lupa ruku, terus belum masuk rakaat berikutnya, maka ruku dulu, terus kemudian lanjut lagi, balik lagi ke i'tidal, kemudian sujud lagi, gitu. Kalau misalnya kita udah ingat sebelum rakaat berikutnya, tapi kita tidak lakukan, langsung segera melakukannya, maka itu sholat juga batal. Jadi seperti itu maksudnya. Terus jika teringat setelah masuk rakaat baru, maka diulang di akhir sholat beserta yang lainnya. Jadi udah masuk, kita rakaat 1 lupa ruku misalnya, atau lupa sujud deh, lupa sujud. Kemudian sujud yang pertama, terus kemudian baru ingat itu di rakaat baru. Nah maka nanti setelah akhir sholat kita ulang sujud tadi, kemudian duduk di antara dua sujudnya, duduk terus kemudian sujud lagi gitu. Terus jangan lupa ketika terjadi lupa seperti ini untuk sujud sahwi di akhir. Kalau misalnya yakin lupa sujud di rakaat terakhir, jadi misalnya udah tasyahud akhir, terus kita ingat, oh tadi lupa nih sujudnya. Entah itu sekali, entah 2 kali gitu. Jadi laksanakan dulu sujud, kemudian tasyahud lagi. Dan kalau misalnya jika dalam sholat 4 rakaat, lupa 2 sujud atau lebih, maka harus diulang 2 rakaat. Jadi, oh ternyata tadi udah kelewat banyak gitu. Nah itu artinya diulang 2 rakaat. Kalau misalnya setelah salam baru ingat ada rukun yang terlewat, jadi udah selesai sholatnya, tapi oh ternyata tadi ada lupa rukun terlewat. Kalau yang lupa itu adalah niat atau takbiratul ihram, maka batal sholatnya, harus diulang dari awal. Tapi kalau misalnya selain dari 2 itu, lanjutkan sholatnya. Jadi maksudnya, misalnya lupa tadi ruku, artinya lanjutin 1 rakaat yang tadi lupa itu, jadi ruku, terus kemudian i'tidal, sujud lagi, asal belum lama dari salam dan tidak melakukan sesuatu yang membatalkan sholat, seperti misalnya memegang sesuatu yang bernajis. Nah, jadi ya, itu mungkin yang dibahas karena saya sudah diingatkan sama Mas MC, untuk segera menyudahi kajiannya yang materinya semindes. Jadi untuk minggu depan kita akan membahas tentang sunnah-sunnah sholat dan permasalahan seputar sunnah sholat seperti kurang lebih yang ada hari ini. Ya mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan salah datang dari saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas MC. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Asmi atas materi yang sangat bermanfaat bagi kita, terutama untuk saya juga ya. Kebetulan waktu ini kan udah habis ya, ini kita buka sesi pertanyaan atau langsung kita tutup aja nih? Iya, kita buka sesi pertanyaan karena masih seperti itu. Mungkin udah lama nggak ikutan sih. Iya, nggak apa-apa. Lanjut. Ya, kalau begitu langsung saja jika ada yang ingin bertanya bisa langsung raise hand. Ini pertama ada pertanyaan dulu yang masuk private ke saya nih. Pertama, bertanya tetapi nggak sesuai tema tentang niat. Misal, non-muslim bersolawat, tapi belum berniat, hanya melafalkannya saja. Apakah dia sudah dianggap muslim dan sudah harus melaksanakan kewajibannya sebagai muslim? Yang menjadi seseorang itu adalah dikatakan seorang muslim adalah syahadat, bukan sholawat. Mungkin itu maksudnya syahadat ya. Jadi kalau misalnya ada orang muslim, ada orang yang non muslim kemudian syahadat gitu, asal syahadat aja. Apakah dia sudah termasuk ke dalam muslim atau tidak? Ini bukan kata saya tapi lupa siapa yang bilangnya ini. Ini pertanyaan pernah diajukan juga ke salah satu ustadz. Apakah itu guru saya atau saya lihat di YouTube, saya lupa, antara dua itulah pokoknya. Tidak. Jadi syahadat yang menjadikan seseorang itu menjadi Islam adalah syahadat yang dengan niat memang dia mau menjadi Islam.
Kemudian syahadat ini karena kan tadi niat itu menyengaja dan tidak ada paksaan dari orang lain. Jadi ketika seseorang itu bersyahadat dan memang tidak ada paksaan dari orang lain, tidak dipaksa untuk harus bersyahadat gitu. Karena Islam mengajarkan tidak ada paksaan dari beragama, la ikraha fiddin, tabayyana dan seterusnya, dan juga kemudian dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamaku agamaku. Maka termasuk dalam syahadat itu juga harus dibarengi dengan niat memang ingin merubah menjadi Islam. Kalau misalnya tidak hanya main-main, sama saja seperti itu. Tapi berbeda dengan umat Islam yang sembarangan mengatakan ini tentang akidah. Mungkin nanti bisa lebih jelasnya, lebih detailnya di kajian KMH yang berikutnya. Dengan Buya Yahya bisa ditanyakan kalau misalnya mau jawaban yang lebih jelasnya. Tapi yang jelas itu berbeda dengan kita sebagai umat Islam ketika kita mengucapkan sesuatu hal yang berbau kekafiran, berbau musyrik, walaupun itu hanya dengan niat bercanda, maka itu termasuk ke dalam syirik. Jadi walaupun tidak dianggap langsung kafir karena misalnya itu bercanda ya, tapi dengan kita membercandai itu sesuatu hal yang tentang akidah terutama, maka di situ termasuk ke dalam dosa. Jadi itu kita berdosa. Makanya umat Islam diharuskan untuk selalu menjaga lisannya, terhindar dari sesuatu hal yang mengucapkan sebuah kemusyrikan, hal-hal yang kemusyrikan. Ya seperti itu. Semoga menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mangga Mas MC. Mohon maaf. Oke. Terima kasih atas jawabannya Asmi. Kemudian ada yang masih ingin bertanya? Silahkan, mungkin dibanding Resen langsung bicara aja mungkin ya. Ya boleh. Kayaknya Resen ada updatean yang nggak jalan di Zoom gitu, jadi nggak bisa Resen. Iya, soalnya saya juga di handphone, saya juga bingung lihat Resennya. Oh iya. Mungkin bisa langsung bicara saja. Nambahin dulu sedikit boleh, Mas MC? Silakan. Jadi tadi ya, ada yang lupa tentang berdiri ini penting juga. Tentang berdiri, bagaimana sebenarnya hukumnya berdiri ini. Jadi dalam mazhab Syafi'i, maksudnya berdiri sini itu apakah sebenarnya boleh bersandar atau tidak gitu ketika berdiri. Dalam mazhab Syafi'i, makruh hukumnya bila bersandar atau tidak berdiri sendiri bila mampu. Jadi tidak membatalkan, tidak membuat sholat itu tidak sah, tapi ketika bersandar sedangkan dia bisa untuk berdiri, maka itu termasuk dalam makruh yang membawa kepada dosa. Jadi makruh itu ada dua, saya lupa cuma istilahnya. Ada satu makruh yang makruh saja, satu lagi ada makruh yang membawa kepada dosa. Nah, bersandar itu seperti apa? Ini yang termasuk pada dalam makruh. Kalau ketika kedua kaki itu diangkat, ketika lagi bersandar dan kita mengangkat kedua kaki kita tidak jatuh, maka itu makruh. Tapi kalau misalnya astagfirullahaladzim, maaf, salah ngomong saya. Kalau ketika kedua kaki kita diangkat ketika bersandar itu dan tidak jatuh, maka itu dianggap bukan lagi bersender, tapi tidak berdiri. Maka kalau misalnya terjadi seperti itu, sholat itu harus diulang karena tidak sah. Karena berdiri itu adalah rukun dari sholat. Jadi kalau misalnya kita bersendernya dan kedua kaki kita diangkat itu maka bisa jatuh. Jadi kalau misalnya kita coba lompat itu nggak jatuh gitu ya. Nah itu baru masuk ke dalam makruh. Tapi kalau misalnya ketika diangkat tidak jatuh, maka itu membatalkan sholat. Walaupun kita tidak mengangkat kaki ya. Ini maksudnya hanya permisalan dalam bukunya. Wallahu a'lam. Seperti itu. Ya mungkin silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi. Ayo, silahkan jika ingin bertanya. Mumpung ada ustadznya, ada ahlinya nih di sini. Mungkin jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, bisa langsung kita sudahi saja ya, Mi? Ya boleh, nggak apa-apa. Ya sudah. Sebelum kita tutup kajian hari ini, mari kita membaca doa kafaratul majelis terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya sudah. Kalau begitu saya
Terima kasih Asmi atas materinya yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Kemudian alhamdulillah ya, di penutupan ini pesertanya jadi banyak, walaupun dimulai tadi hanya 4 orang. Terima kasih yang sudah hadir juga kepada saudara-saudari yang sudah menyempatkan waktunya. Dan terakhir, saya pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.